Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gwananda Litunang Purwanto. Saya akan menerangkan Al-Quran sebagai hukum Islam. 1. Pengertian Al-Quran. Sumber pertama dan hukum Islam adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan firman dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mutlak dan umum sehingga butuh penjelasan yang lebih terperinci tentang itu. Selanjutnya, isi pokok hukum Al-Quran. Isi pokok hukum Al-Quran ada 3 poin. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan ibadah. Yang kedua, hukum yang berhubungan dengan amaliyah. 3, hukum yang berkaitan dengan akhlak. 1. Hukum yang berkaitan dengan ibadah. Hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam. Yang kedua, hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Hukum yang mengatur dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan akhlak, yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela. Ya, selanjutnya hukum syara atau syariat. Hukum syara atau syariat ini ada 2 poin. Hukum yang berkaitan dengan amal ibadah. Yang kedua, hukuman yang berkaitan dengan amal kemasyarakatan muamalah. 1. Hukum yang berkaitan dengan amal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan sebagainya yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, yang kedua, hukuman yang berkaitan dengan amal kemasyarakatan muamalah seperti perjanjian-perjanjian, hukuman, pidana, perekonomian, pendidikan, perkawinan, dan lain sebagainya. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis menurut istilah syarat ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Selanjutnya ada macam-macam hadis. Yang pertama ada hadis qauliyah atau ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persuasian. Yang kedua ada hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan salat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya. Yang ketiga ada hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Dan selanjutnya ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan at-takrir, memperjelas isi Al-Quran. Kedua ada bayan at-tafsir, yaitu menafsirkan isi Al-Quran. Yang ketiga ada bayan at-tasrih, yaitu memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dan yang keempat ada bayan nasah, mengganti ketentuan terdahulu. Hai, nama saya Yasmin Ibra Sukriman dari Prodi Hukum Musik Bambu dengan NIM 2014-2306. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad setelah beliau wafat yang memiliki masa dan perkara yang tertentu. Jadi, secara garis besar, ijma adalah kesepakatan yang dilakukan oleh mujtahid Nabi Muhammad yang dilakukan setelah beliau wafat dengan tekad dan kesepakatan yang kuat. Syarat ijma ada 4, yaitu 1. Terdirinya kesepakatan. Yang kedua, kesepakatan yang dilakukan oleh seluruh umat Islam. Yang ketiga adalah kesepakatan yang dilakukan setelah zaman Rasulullah. Dan yang keempat adalah kesepakatan itu adalah perkara agama. Kenapa harus ijma? Karena tujuan utama ijma adalah menutup perselisihan. Ijma juga biasanya dilakukan secara terbuka yang melibatkan banyak orang dari berbagai pendapat. Ruang lingkup ijma dibagi menjadi 2, yaitu syahri dan sukuti. Ijma syahri adalah di mana seorang mujtahid menerima suatu pendapat dari kesepakatan tersebut. Sedangkan ijma syukuri adalah mujtahid tersebut mengemukakan pendapat tersendiri yang dimana pendapat itu sudah tidak bisa diganggu. Jadi, ini adalah kesimpulan dari ijma, yaitu 1. Kesepakatan yang dilakukan oleh mujtahid umat Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Yang kedua, berlandasan dalil. Yang ketiga, diakui kebenarannya. Dan yang keempat adalah kesepakatan yang dilakukan ulama yang berijtihad pada zaman tertentu.
Jadi sebenarnya kita sudah sangat familiar dengan ijma, bukan? Seperti tidak boleh memakai wig atau tidak boleh memakai konteks. Ya, itu adalah kesepakatan yang kita sebagai umat muslim sepakati. Sekian dari saya, Yasmin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muflih Teguh Pribadi dari Prodi Angklung dan Musik Bambu. NIM 201423011. Saya akan menjelaskan tentang kias. Kata kias berasal dari kata koso yakisu, kiasan, yang berarti menyamakan. Kata kias secara etimologi berarti ukuran atau bandingan. Jadi secara harfiah, kias berarti hukum yang dibandingkan. Kias adalah penetapan hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Contohnya adalah nafza atau narkoba dan lain-lain. Di mana nafza atau narkoba pada zaman Nabi Muhammad SAW itu belum ada. Namun akibat yang disebabkan oleh nafza atau narkoba dapat dibandingkan serupa dengan homer atau minuman keras yang memabukkan, di mana homer itu ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun secara terminologi, terdapat beberapa definisi kias yang dirumuskan ulama. Pertama, menurut Ibnu As-Subki. Menurut Ibnu As-Subki, kias adalah menyamakan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan ilah hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya. Yang kedua, menurut Al-Amidi. Menurut Al-Amidi, kias adalah keserupaan antara cabang dan asal pada ilah hukum asal menurut pandangan mujtahid dan segi kemestian terdapatnya hukum asal tersebut pada cabang. Yang ketiga, menurut Wahbah Az-Zuhaili. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, kias adalah mempersamakan satu peristiwa hukum yang ditentukan hukumnya oleh nas dan hukum yang ditentukan oleh nas, bahwa ketentuan hukumnya sama dengan hukum yang ditentukan oleh nas. Kedudukan kias. Kedudukan kias sebagai dalil untuk menyeimbangkan hukum. Di sini ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama, kias diterima sebagai dalil dalam urutan keempat setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Kias digunakan ketika tidak ditemukan tentang suatu peristiwa di dalam Al-Quran, Sunnah, dan sedangkan peristiwa itu memiliki ilah yang sama dengan kasus yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Macam-macam kias. Yang pertama, dilihat dari segi kekuatan ilah. Ada kias aula, kias musawi, dan kias al-ado. Yang kedua, dilihat dari segi kejelasannya. Ada kias al-jali dan kias al-kafi. Yang ketiga, dilihat dari segi keserasian ilah. Ada kias al-mu'atsir dan kias al-mula'im. Yang keempat, dilihat dari segi dijelaskan atau tidaknya. Ada kias al-ma'an, ada kias al-ilat, dan kias al-dalalah. Yang kelima, dilihat dari segi metode. Ada kias as-sabah, kias as-sibru, dan kias al-dor. Dasar hukum kias adalah Al-Quran dan hadis. Rukun kias. Yang pertama adalah asal, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Yang kedua, faro, yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Yang ketiga, hukum asal, yaitu hukum dari asal yang ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang ditetapkan pada faro. Jadi kesimpulannya, sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan asas, pedoman, dasar, pegangan, dan acuan pengambilan hukum Islam ketika menemukan suatu masalah atau kasus. Terima kasih dari saya, Muflih Teguh Pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.